Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas kenapa kita harus memberikan yang namanya perpuluhan. Kalau kita baca dalam Maliaki pasal 3 ayatnya ke-10, saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, pada akhir-akhir ini banyak orang berpikir bahwa kalau saya membawa persepuluhan ke gereja, pendetanya akan jadi kaya, pendetanya akan makmur. Sebenarnya pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang salah. Kalau menurut saya, itu adalah pemahaman yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena kata firman Tuhan, bawa ke rumah Tuhan. Kalau pendetanya itu salah mengatur keuangan, itu urusannya dengan Tuhan. Yang seharusnya kita harus bawa ke rumah Tuhan. Dan kenapa kita harus membawa persepuluhan? Alasan yang pertama itu adalah karena berkat yang kita nikmati, berkat yang kita miliki saat ini, itu semuanya dari Tuhan. Tuhan yang punya. Baik kehidupan kita ini Tuhan yang punya. Tetapi Tuhan tidak minta dari 100% itu harus 100%. Tetapi Tuhan hanya minta 10% dari yang kita nikmati ini. Jadi apa yang kita nikmati sampai saat ini itu adalah milik Tuhan. Kita hanya dititipkan berkat Tuhan. Jadi jangan kita berpikir, wah, uang yang saya miliki, mobil yang saya miliki, sepeda motor yang saya miliki, rumah yang saya miliki itu adalah hasil usaha saya. Tetapi harus kita sadar bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati sampai saat ini, semuanya itu dari Tuhan. Dan yang kedua, alasan yang kedua adalah Tuhan mau lihat kesetiaan kita, ketaatan kita. Ketika Tuhan berkati kita, Tuhan mau lihat apakah kita mau taat atau tidak taat kepada Tuhan. Tuhan hanya minta 10% dari berkat yang dia beri kepada kita. Coba kalau Tuhan minta 50%. Wah, bagaimana? Di 10% saja kita kadangkala tidak taat. Apalagi kalau Tuhan minta 50%. Jadi Tuhan mau lihat ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan baru berkati kita. Mungkin baru Tuhan berkati kita mobil, Tuhan berkati kita uang 50 juta, Tuhan baru berkati kita uang 100 juta, Tuhan baru berkati kita uang 10 juta. Tapi kita sudah tidak taat kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan percayakan yang lebih besar kepada kita? Tuhan baru berikan 100 ribu, Tuhan baru berikan 50 ribu, kita sudah tidak taat, apalagi kalau Tuhan berikan kita 1 miliar, ya pasti kita sudah lebih berat lagi untuk memberikan perpuluhan atau 1/10 dari berkat Tuhan yang kita nikmati sampai saat ini. Nah, kalau saya lihat di media sosial banyak orang yang mempermasalahkan tentang perpuluhan ini. Tetapi kalau orang yang taat memberikan perpuluhan, setia kepada Tuhan, dia akan menikmati janji Tuhan itu. Janji Tuhan apa? Ujilah aku, kata firman Tuhan tadi. Kalau kita taat setia, pasti Tuhan berkati kehidupan kita. Akan selalu diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Menjadi kesaksian saya sendiri secara pribadi. Ketika saya dapat uang sedikit, saya harus
memisahkan persepuluhan dan uang yang harus saya pakai setiap hari. Tetapi karena saya taat, saya tidak pernah merasakan yang namanya kekurangan. Tetapi Tuhan selalu cukupkan setiap kebutuhan keperluan saya setiap hari. Karena kita atau saya dan saudara itu taat. Kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan ketaatan dan kesetiaan kita. Tidak perlu kita lihat, wah nanti pendetanya kaya, nanti hamba Tuhannya makin gemuk. Dan kita berpikir seperti itu. Tetapi kita taat saja kepada Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan lakukan yang menjadi bagiannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak, kalau saya lihat di media sosial, di kolom komentar, orang komen-komen di TikTok, di YouTube, di Facebook, saya lihat banyak orang komen-komen tentang yang namanya perpuluhan ini. Yang saya curiga, mereka itu adalah orang-orang yang tidak taat memberi perpuluhan. Mereka malas memberikan perpuluhan. Sehingga mereka mempermasalahkan tentang perpuluhan ini. Karena mereka mungkin tidak pernah atau hanya 1 atau 2 kali memberikan perpuluhan, mereka mulai mempermasalahkan tentang perpuluhan ini. Karena mereka tidak mau memberi, karena mereka tidak mau taat. Tapi kalau orang yang taat, mereka tidak akan tergoncangkan iman mereka dengan ajaran-ajaran yang muncul saat ini di akhir zaman ini. Karena mulai tergenapi kata firman Tuhan bahwa di akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran yang palsu. Jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap taat dan setia. Dan kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang mulai muncul di akhir zaman ini. Mari kita tetap setia, kita tetap taat, kita menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya memberikan perpuluhan karena saya sadar apa yang saya miliki saat ini, apa yang saya nikmati saat ini, semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang beri kepada saya. Dan saya menyadari kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, renungan kita pada saat ini, biarlah kita tetap taat, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan.